Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa Abdullah bin Mubarak an Abi Bakr bin Abi Maryam an Dumairah an Abi Habib. Telah meriwayatkan siapa Abdullah bin Al-Mubarak dari Abi Bakr bin Abi Maryam. Ini kalau di redaksi lama, kitab cetakan lama itu ada lafad abinya bin Abi Maryam. Kalau di kitab yang baru kan bin Maryam. An Dumairah dari Dumairah, an Abi Habib dari Abi Habib. Qala berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yarfa'una amala 'abdin min ibadillahi fayastaktsirunahu wa yuzakunahu hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultanihi. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat yarfa'una mereka mengangkat amala 'abdin amalan seorang hamba min ibadillah dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastaksirunahu maka para malaikat itu menganggap amalan hamba itu banyak, menganggapnya banyak. Wa yuzakunahu dan menganggap suci amalan hamba tersebut. Hatta yantahu bihi sehingga sampailah bihi dengan amalan tersebut. Maksudnya para malaikat itu mengangkat dan membawa amalan tersebut hingga sampai ila haitsu sya'allahu ta'ala, ke tempat yang Allah kehendaki. Haitsu bisa bermakna makan, tempat. Ila haitsu sya'allahu ta'ala, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, min sultanihi dari kekuasaannya Allah. Fayuhillahu ilaihim kemudian Allah mewahyukan kepada mereka para malaikat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum hafazatun fayuhillahu ilaihim annakum hafazatun ala amali abdin. Innakum hafazatun sesungguhnya kalian semua adalah menjaga ala amali abdi terhadap amalan hambaku. Wa ana raqibun dan adapun aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, raqibun maha teliti ala ma fi nafsi atas apa yang ada pada diri hambaku. Inna abdi bahwa sesungguhnya hambaku ini, hadza ini, lam yukhlis tidak ikhlas, li untukku, amalahu amalannya. Faktubuhu maka tulislah kalian semua para malaikat fi sijjin di dalam sijjin. Sijjin itu tempat yang paling bawah di neraka. Jadi maksudnya ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka beramal, amalannya ini terlihat amalan soleh, amalannya bagus, amalannya banyak. Bahkan bukan hanya manusia yang memuji-muji dia, kagum dengan dia, para malaikat pun sampai terkagum-kagum. Para malaikat sampai nggak tahu kalau hamba tersebut ternyata beramal tidak ikhlas. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha teliti. Allah tahu kalau hamba yang dikagumi oleh para malaikat ini, ya, malaikat menganggapnya ini orang suci, bersih, amalannya bagus, amalannya banyak, amalannya soleh, baik dan lain-lain, dikagumi oleh para malaikat. Tapi ternyata di sisi Allah lain. Ana raqibun ala ma fi nafsi, saya lebih teliti wahai para malaikat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti atas apa yang ada di dalam diri hambaku ini. Hadza lam yukhlis, ya. Jadi hambaku ini tidak ikhlas, li untukku, amalahu amalannya itu jadi belum ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menulis amalannya itu di sijjin, ya, menempatkannya di sijjin, tempat yang paling bawah. Wa yas'aduna bi amali abdin fayastaqillunahu wa yahtaqirunahu. Kemudian
ada juga para malaikat naik dengan membawa amalan hambanya Allah Subhanahu wa taala, fayastaqilunahu, maka mereka menganggapnya amalan itu sedikit. Jadi menganggapnya amalannya itu kecil. Wa yahtaqirunahu, dan menganggapnya sepele, menganggap enteng. Hatta yantahu bihi, sehingga sampailah para malaikat itu membawa amalannya hamba Allah ila haitsu sya'allahu, ke tempat yang Allah kehendaki, min sultanhi, dari kekuasaannya Allah. Fayuhillahu ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada para malaikat, innakum hafazatun, sesungguhnya kalian semua itu menjaga ala amali abdin, terhadap amalan hambaku, wa ana raqibun ala ma fi nafsi, dan saya maha teliti, maha tahu lebih teliti atas apa yang ada di dalam diri hambaku ini. Hadza akhlaso li, akhlasoli, dia itu ikhlas untukku, amalahu, terhadap amalannya. Faktubuhu, maka tulislah amalan hambaku ini, fi illiyin, di dalam illiyin. Jadi kebalikan dari sijin itu illiyin. Illiyin itu tempat yang paling tinggi. Sebaliknya, jadi para malaikat ada di antara amalan hambanya Allah ini, amalannya terlihat sepele, amalannya terlihat kecil, amalannya terlihat sedikit. Dan para malaikat pun menganggapnya ini amalnya sedikit nih si hamba ini amalannya kurang banyak si hamba ini, amalannya kecil, bahkan seolah-olah kayak menganggap enteng, menganggap remeh. Tapi ternyata di sisi Allah lain, karena hamba itu ikhlas, dia beramal ikhlas karena Allah, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencatat amalan tersebut di illiyin, tempat yang paling tinggi. Fa fi hadzal khabar dalilun ala anna qail amal idza kana li wajhi Allah ta'ala khairu minal katsir li ghairi wajhi Allah ta'ala. Li'anna al-qalila idza kana li wajhi Allah ta'ala fa inna Allah yudha'ifuhu bi fadlihi kama qala ta'ala wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Maksudnya adalah fafi hadzal khabar, pada hadis ini itu ada dalil ala anna qalil, itu menunjukkan bahwasanya sedikitnya amal idza kana liwajhi Allah ta'ala, apabila dilakukan untuk mengharap ridhonya Allah. Jadi apabila ada sedikit amal, walaupun sedikit, tapi kalau dia lakukan untuk mengharapkan ridhonya Allah, khairun minal katsir li ghairi wajhi Allah, itu lebih bagus daripada amalan yang banyak tapi bukan untuk mengharap ridhonya Allah, mungkin mengharap nilai manusia, mengharap pujian dan lain-lain. Li'anal qalil idza kana lillahi ta'ala, karena sesungguhnya amalan yang sedikit, amalan yang kecil, apabila dilakukan untuk mengharap ridhonya Allah, fa innallaha yudha'ifu, maka Allah akan melipat gandakan amalan tersebut bi fadli, dengan karunia Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in taku hasanatan, jika ada amalan itu baik, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan mendatangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang agung. Wa amal katsir idza lam yakun liwajhi Allah ta'ala, begitupun sebaliknya, adapun amalan yang banyak kalau tidak mengharapkan ridhonya Allah, fala thawabalah, maka tidak ada balasan pahala baginya, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya itu berada di jahanam. Jadi sebaliknya, amalan yang banyak dia lakukan, mungkin sholat tahajud sampai berapa rakaat, sholat hajat, sholat tobat, istighfarnya lama, wiridnya lama, zikirnya lama, betul-betul, tapi ternyata dia bukan mengharap ridha Allah, bukan karena Allah, mungkin karena ingin dipuji orang, ingin dinilai orang, yang dikatakan sama orang bahwa dia orang soleh dan lain-lain, maka fala thawabalah, tidak ada balasan pahala baginya, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya dia itu adalah di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lamu bissawab.